Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Kita bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita berjumpa dalam saat hidup ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membacakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa adik-adik. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini karena penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, menyertai kami sepanjang malam. Kami akhirnya boleh bangun di pagi hari dengan kasih dan kami masih ada sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami bersyukur juga karena nafas kehidupan kami masih ada sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan mendengar, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami yang akan membaca dan mendengar, supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada pagi hari ini adalah kekuatan kasih. Diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah mengasihi kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat yang ke-12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Adik-adik, yang menjadi ayat mas kita pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, adik-adik, satu ketika Endang dan Didi mereka pulang jalan-jalan. Mereka melewati rumah Tante Tuti. Nah, Tante Tuti ini dia mempunyai seekor ayam betina. Nah, dan ayam betina ini banyak anaknya adik-adik. Nah, kalau ayam betina itu dia melihat ancaman ada, dia menghadapi sebuah ancaman, anak-anak ayam ini dia melindunginya di bawah sayapnya. Jadi kalau adik-adik lihat ayam, kalau ada kucing lewat, kalau ibu atau induk ayam ini takut kucing itu mengambil anaknya, terus dibukalah sayapnya adik-adik. Nanti anak-anak ayam itu masuk ke sayapnya, berlindung di situ supaya tidak diambil oleh kucing. Begitu juga dengan burung. Kalau burung mengambil anak ayam, burung itu kan suka makan anak ayam adik-adik ya. Nanti kalau anak induk ayam ini melihat anak-anaknya menghadapi suatu ancaman, dia lalu melindungi anak-anak ayam itu dari ancaman tersebut. Nah, bukan saja hewan, misalkan orang tua ada anaknya yang mau apa-apakan ya, misalkan ada ancaman buat
anak-anak kita, anak Ibu Marcel dan orang tua yang lainnya, pasti orang tua melindungi anak-anaknya. Oke adik-adik, wah hebat ya itu anak induk ayam tersebut. Begitu juga hebat mama-mama yang melindungi anaknya dari ancaman. Oke, pembacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang Rasul Paulus. Oke, adik-adik, kasih punya kekuatan. Kasih mendorong seseorang melakukan yang paling terbaik untuk orang yang dikasihinya. Seperti induk ayam tadi, karena dia mengasihi anaknya, dia melindungi dari bahaya. Begitu juga orang tua, dia mengasihi anaknya, dia mengasihi keluarganya, dia melindungi dari setiap ancaman. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang menyayangi jemaat di Tesalonika sehingga dia seperti induk ayam, ya, seperti induk ayam tersebut. Ia mempunyai kasih. Ia mengajar dan memperlakukan mereka dengan ramah atau lemah lembut. Ia juga mendampingi dan merawat mereka. Paulus bahkan rela menghadapi bahaya karena kasihnya kepada jemaat di Tesalonika. Hebat banget ya Paulus. Ya. Adik-adik, kita belajar dari Rasul Paulus. Kasih itu memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Makanya hari ini kita bersyukur pembacaan ini mengajarkan kita kasih itu baik. Kasih itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik kepada orang yang kita kasihi. Ayo, mari kita terus menyatakan kasih kita kepada keluarga kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan bermain kita, dan di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukanlah kami untuk memberikan kasih kami kepada orang tua kami, kepada teman kami, dan khususnya kepada orang-orang yang kami kasih. Ajarkan kami Tuhan agar kami memiliki hati yang penuh kasih, karena dengan hati yang penuh kasih kami bisa melakukan yang terbaik untuk siapapun yang membutuhkan kasih itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di saat teduh ke depan bersama dengan Kak Marcel. Tuhan memberkati. Sayonara.